Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulawati. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai kode etik. Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui tahapan asesmen kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut bimbingan dan konseling, serta dilakukan dalam suatu kolaborasi dengan pendidik lain, serta pemangku kepentingan layanan yang dapat menciptakan peluang kemandirian dan kesetaraan dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip dasar profesionalitas seperti berikut. Yang pertama, setiap individu dilayani atas dasar kemuliaan harkat dan martabat kemanusiaannya. Yang kedua, setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu secara profesional. Yang ketiga, profesi bimbingan dan konseling memberikan pelayanan bagi individu atau kelompok dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam dari budaya, etnis, agama, dan keyakinan, usia, serta status sosial dan ekonomi. Individu dengan berkebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa, dan identitas gender. Yang keempat, setiap individu berhak memperoleh informasi dan layanan yang mendukung pemenuhan kebutuhan mereka untuk mengembangkan diri. Yang kelima, setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan yang membahagiakan. Yang keenam, individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya dirinya sesuai dengan hak-hak kepribadiannya, aturan hukum, kebijakan, dan standar etika pelayanan. Ikut pengertian kode etik profesi merupakan norma-norma, sistem nilai, dan moral merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh lakukan, dan diajukan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik ini merupakan landasan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang biasa disingkat ABKIN. Oleh karena itu, kode etik wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kode etik ini dinyatakan dalam bentuk seperangkat standar, peraturan, atau pedoman yang mengatur dan mengarahkan ucapan, tindakan, atau perilaku guru bimbingan dan konseling, konselor, dosen bimbingan dan konseling, anggota ABKIN sebagai pemegang kode etik yang bekerja pada berbagai sektor dalam interaksi mereka dengan mitra kerja, serta sasaran layanan atau konseling dan anggota masyarakat pada umumnya. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN dan divisi-divisinya. Yang keempat, menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelenggarakan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Yang kelima, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan konseling. Landasan legal kode etik bimbingan konseling Indonesia ditegakkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ABKIN, serta landasan legal yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Nomor 7, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang ke-8, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian, kualifikasi guru bimbingan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, konselor adalah pendidikan profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan konseling atau pendidikan profesi konselor. Magister bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional dan ahli bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S2 bimbingan dan konseling. Terakhir, dokter bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional dan ahli mengembangkan ilmu bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidik S3 bimbingan dan konseling. Kemudian kompetensi sebagai pendidik yang dianugerahi gelar sarjana, profesi, magister, dan dokter bimbingan konseling harus memiliki pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Kompetensi sikap berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan, seperti berikut. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedelapan, menginternalisasi nilai, norma, dan akademik. Kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahlian secara mandiri. Kesepuluh, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Ke-11, memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian bimbingan konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengamanan kerja. Untuk kompetensi pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum berlaku berbeda setiap orang jenjang pendidikan secara berturut-turut. Seperti kompetensi pengetahuan sarjana, di sana menguasai konsep teoritis tentang pembimbingan dan konseling, pendidikan, psikologi, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi, menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan teknik bimbingan bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan lain-lain. Kemudian kompetensi keterampilan khusus sarjana. Di sana mampu melaksanakan analisis kebutuhan pada berbagai sasaran layanan dengan mengubah instrumen tes dan non-tes berdasarkan prinsip perilaku manusia serta prinsip-prinsip penyusunan instrumen. Lalu kompetensi keterampilan umum sarjana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan
atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian pendidikan, bimbingan, dan konseling. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam pelayanan bimbingan konseling. Lanjut ke kompetensi pengetahuan profesi. Di sana menguasai prosedur praktis pendidikan, bimbingan dan konseling, serta substansi keilmuan pendukungnya. Menguasai prosedur asesmen karakteristik, sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan prosedur keilmuan dan memperhatikan kode etik dan batas-batas kewenangan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kompetensi keterampilan khusus profesi, mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan analisis kebutuhan sasaran layanan dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes berdasarkan prinsip-prinsip perilaku manusia serta prinsip-prinsip penyusunan instrumen. Kemudian kompetensi keterampilan umum profesi, melaksanakan kolaborasi dengan pihak terkait di tempat kerja, lembaga, dan profesi lain sebagai sumber referral dan sumber informasi dalam kerangka layanan pendidikan, bimbingan, dan konseling. Lanjut, kompetensi pengetahuan magister, menguasai ilmu pendidikan, bimbingan, dan konseling sebagai paradigma dalam mengembangkan ilmu dan memecahkan masalah bangsa, masyarakat, dan peserta didik, menguasai berbagai teori, konsep, serta hasil penilaian yang relevan dengan paradigma atau kerangka kerja penelitian dalam bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling. Kompetensi keterampilan khusus magister, mengembangkan instrumen untuk keperluan asesmen dalam bimbingan dan konseling, mengembangkan strategi dan media layanan bimbingan konseling, mengembangkan desain, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan pada program S1 dan profesi bimbingan dan konseling. Kemudian kompetensi keterampilan umum magister, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, menciptakan desain atau seni dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi bidang pendidikan, bimbingan, konseling yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Lanjut kita ke kompetensi pengetahuan dokter. Di sana harus memiliki wawasan pendidikan dan keilmuan yang relevan dengan pendidikan dan bimbingan dan konseling, sehingga mampu mengenali, memahami, dan mengantisipasi merumuskan alternatif solusi masalah-masalah pendidikan dan bimbingan konseling melalui pendekatan multi dan transdisiplin. Lanjut ke kompetensi keterampilan khusus dokter. Di sana melaksanakan tugas sebagai seorang ahli bidang pendidikan, bimbingan konseling yang mencerminkan kepribadian Pancasila, pendidikan, dan keilmuan, yaitu kemandirian, integritas, sikap, dan tanggung jawab profesional, serta kesadaran akan landasan filosofis dan ilmiah bagi setiap tindakan profesionalisnya. Terakhir, kompetensi keterampilan umum dokter. Di sana kita harus memilih penelitian yang tepat, guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan inter dan multi transdisiplin dalam rangka mengembangkan atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan berdasarkan hasil kajian tentang kesediaan sumber daya internal maupun eksternal yang terkait dengan pendidikan, bimbingan, dan konseling. Dalam kegiatan profesional, praktik pelayanan secara umum terdapat dinamika pelayanan. Di sana konselor wajib menangani konseling sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Jika dirasa perlu, konseling berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meski proses konseling belum mencapai hasil konkret. Konselor tidak melanjutkan hubungan bila konseling tidak memperoleh manfaat dan layanan yang sudah atau sedang dilaksanakan. Untuk kepentingan pelayanan lebih lanjut, konselor membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan yang telah dilaksanakan dengan sepenuhnya menerapkan asas kerahasiaan. Kemudian ada juga hubungan konselor dengan konseling. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseling. Konselor wajib menempatkan kepentingan konseling di atas kepentingan pribadi konselor. Konselor tidak memperkenalkan melakukan diskriminasi atau dasar
suku, bangsa, ras, agama, atau status sosial, dan gender terhadap konseling. Praktik pada unit kelembagaan dalam berpraktik pada kelembagaan tertentu seperti kesatuan pendidikan, lembaga pendidikan, kedinasan, negeri atau swasta, lingkungan pendidikan, lembaga kerja, perusahaan atau industri, atau lembaga sosial kemasyarakatan. Konselor memahami visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai yang berlaku di lembaga. Yang dimaksud dengan ketentuan apabila visi, misi, tujuan, dan pola kerja serta nilai-nilai lembaga sesuai dengan visi dan misi serta nilai-nilai bimbingan dan konseling dan kemandirian, konselor dianggap layak untuk bekerja di lembaga yang dimaksud. Dan apabila visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang dapat ada di lembaga tersebut tidak sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai bimbingan konseling, konselor dianggap tidak layak bekerja di lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan pelayanan, konselor menyadari bahwa kepentingan sasaran layanan atau konseling terhadap layanan bimbingan konseling merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, konselor menyikapi dan melayani konseling didasari oleh motif altruistik dan menampilkan karakteristik pribadi seseorang konselor yang hangat, penuh pemahaman, yang empatik, tulus, menerima konseling apa adanya, dan saling percaya. Penghargaan dan keterbukaan. Jadi, konselor menghargai konseling sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Konselor memahami dan memposisikan konseling sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahan yang dialaminya dan mengembangkan dirinya. Kemudian dalam melaksanakan pelayanan konseling, konselor membahas dan menangani permasalahan konseling secara objektif atas dasar kebenarannya. Dan dengan prinsip konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran dalam pembahasannya dan pencarian solusi atas permasalahan konseling. Konselor mendorong konseling untuk objektif dan terbuka sehingga segala sesuatunya dapat dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas, dan tepat. Kerahasiaan dan berbagai informasi. Konselor harus menyadari, menghargai, dan menempatkan informasi dan mengenai diri konseling, baik yang menyangkut kehidupan pribadi ataupun kondisi aktualnya pada posisi yang sangat penting dan harus dirahasiakan sepenuhnya. Jika harus berbagi informasi dengan pihak lain, konselor harus memastikan keamanan atas kerahasiaan informasi dan data-data konseling yang dilayani dan yang dalam proses penyesuaian bantuannya. Kita lanjut ke setting layanan. Setting layanan itu dua. Yang pertama itu suasana dan sarana fisik. Yang kedua itu kondisi sosial psikologis. Dalam suasana dan sarana fisik, konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseling di tempat seperti ruangan dan kelengkapannya yang dijamin suasana yang aman dan nyaman. Tempat penyelenggaraan layanan dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti tempat relaksasi, persediaan air untuk cuci tangan, cuci muka, serta untuk minum, serta pelengkapan hardware untuk pelayanan media dan lain-lain. Sedangkan kondisi sosio-psikologis, pelayanan konseling dilaksanakan di dalam ruangan tanpa terjaga konfidensialitasnya, artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga dan dapat mengganggu asas kerahasiaan. Tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseling merasa dihargai atau dihormati. Dalam hal ini, pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan kesempatan antara konseling dan konselor. Jarak dan posisi duduk antara konselor dan konseling, terutama pada layanan konselor perorangan, tidak melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku. Setelah setting layanan, kita lanjut ke tanggung jawab. Tanggung jawab konselor dalam menjalankan kinerja profesionalnya. Konselor bertanggung jawab kepada 5 pihak, yaitu kepada pihak-pihak seperti pihak tanggung jawab kepada konseling, yaitu bahwa konselor telah membuat sesuatu yang menguntungkan konseling melalui pelayanan konselor. Konselor menjunjung tinggi dan memelihara hak-hak konseling sehingga terwujud dan
dengan cara yang baik seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konselor. Kemudian tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Di sana konselor memberikan informasi kepada pimpinan lembaga dan pihak-pihak terkait tentang peranan konselor, terutama tentang pelayanan terhadap konseli yang menjadi tanggung jawab konselor di lembaga yang dimaksud dan peran konseling demi kesuksesan lembaga. Kemudian tanggung jawab pada ilmu dan profesi. Di sana konselor menyadari bahwa ilmu dan kemampuan yang telah dipelajari mengandung nilai-nilai luhur dan wajib dijunjung. Kemudian dijunjung tinggi dan dipraktikkan dengan cara terbaik sehingga nilai-nilai luhur itu tidak tercederai. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri. Konselor menyadari bahwa kualitas layanan konseling yang dilakukan berdampak pada pribadi konselor sendiri, terutama dalam pandangan pihak lain tentang kemauan dan kualitas keprofesian konselor. Terakhir, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konselor dalam menjalankan pelayanan konseling merasakan bahwa hal itu merupakan ibadah. Untuk itu, setiap kali memohon petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa demi kesuksesan pelayanan yang dimaksud. Kemudian, adanya pelanggaran dan sanksi. Konselor wajib memperhatikan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada konseling. Setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri konselor sendiri, konseli, lembaga, dan pihak lain yang terkait, serta profesi di bidang konseling. Pelanggaran kode etik akan mendapatkan sanksi bagi secara moral, berkenan, dan kerugian diri konselor sendiri, konseli, dan pihak lain, serta sanksi secara formal dari organisasi profesi. Kemudian adanya bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang pertama itu ada pelanggaran umum seperti pelanggaran nilai dan moral, mencemarkan nama baik profesi, bimbingan dan konseling dan organisasi, yaitu ABKIN. Melakukan tindakan pidana mencemarkan nama baik profesi, bimbingan dan konseling. Kemudian adanya pelanggaran terhadap konseling seperti menyebarkan atau membuka rahasia konseling kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseling, melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, rasialis terhadap konseling dan merugikan konseling. Terus ada juga melakukan tindak kekerasan fisik dan fisiologis terhadap konseling. Setelah itu adanya pelanggaran terkait dengan lembaga kerja, contohnya seperti melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga berkenan dengan tanggung jawab sebagai konselor yang bekerja di lembaga yang dimaksud. Selain itu, adanya pelanggaran terhadap rekan sejawat seperti melakukan tindakan menimbulkan konflik antara sejawat konselor seperti penghinaan, penolakan untuk bekerja sama, sikap arogan, terus berebut konseling untuk dilayani agar sesama konselor. Selain itu, adanya pelanggaran terhadap organisasi profesi seperti tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dan mencemarkan nama baik profesi dan organisasinya profesional. Sanksi pelanggaran: apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan konseling, maka kepada konselor diberikan sanksi seperti berikut. Yang pertama itu teguran secara lisan dan tertulis, yang kedua peringatan keras secara tertulis, ketiga pencabutan anggota ABKM, keempat pencabutan lisensi
KIN.